Battle Through the Heavens, Chapter 911. Bab 911, pencegahan yang dibuat oleh kecepatan. Tatapan Han Feng tegang saat dia melihat kelompok Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Qian Tua dan Bai Tua. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan, tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki nyali untuk menyerahkan dirimu ke sini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari kursinya dan tertawa terbahak-bahak. Sementara dia berbicara, dia diam-diam melihat ke seorang ahli dari Demon Flame Valley, memerintahkan dia untuk dengan cepat mengumpulkan para penjaga dari Demon Flame Valley. Satu-satunya orang yang saya lawan adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, jika orang luar campur tangan, saya secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Langkah kaki lembut sasanya menyebabkan cukup banyak orang yang duduk merasakan tekanan. Setelah masalah yang menyebabkan keributan beberapa waktu, reputasi sengit Xiao Yan telah menjadi lebih besar di wilayah Black Corner. Makanya, tidak ada yang berani meremehkan pria yang terlihat sangat muda ini. Anda tidak perlu memberitahu para penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkan mereka saat kami masuk. Tindakan diam Han Feng tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Yang terakhir segera tersenyum. Senyumnya memancarkan aroma berdarah. Han Feng dan banyak ahli Demon Flame Valley tercengang saat mendengar ini. Han Feng segera dan dengan marah berteriak, sungguh orang kecil yang kejam. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membunuh Demon Flame Valley dan tidak membiarkan apapun tetap hidup? Petik 2. Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya tenang saat dia menjawab, ketika Demon Flame Valley menyerang beberapa siswa tak berdosa dari Akademi Jianan, seharusnya mengharapkan hal seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik kepada musuhnya. Petik 2. Han Feng menyipitkan matanya. Kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam diri mereka. Majestic Douqi berlama-lama di atas tubuhnya. Di bawah tekanan Douqi, bahkan meja keras di depannya mulai terbelah dengan suara retak. Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan maksud untuk menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun, kemungkinan besar rencana Anda ini salah. Dengan hadirnya pemimpin Sekte Mo dan Old Yingsan, Anda, sebagai generasi yang lebih muda, tidak diperbolehkan bertindak lancang. Jika Anda bijaksana, Anda harus dengan patuh menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Han Feng berteriak dengan sikap yang menyeramkan. Mata Xiao Yan bergerak dan berpaling ke Mo Tianxing dan Old Yingsan di sampingnya. Seseorang tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan dalam nadanya saat dia bertanya, apakah pemimpin Sekte Mo dan Old Yingsan berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng? Suqian dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan melangkah maju dengan lembut sementara Xiao Yan berbicara. Mata mereka tertuju pada Mo Tianxing dan Old Yingsan. Ada perasaan bahwa mereka akan bertengkar pada perselisihan pertama. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba jelas melebihi harapan Mo Tianxing dan Old Yingsan. Karena hantu iblis tanah tua, hati mereka cukup takut padanya. Ini terutama terjadi pada Suqian dan dokter peri kecil, dua elit Dozong yang mendukungnya. Aura kedua orang ini tanpa sadar sedikit melemah. Chief Xiao, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai alat persuasi, dan kami berdua mengalami kesulitan untuk menolaknya. Mo Tianxing dengan lembut menggosok janggutnya dan perlahan menjawab. Jika Anda bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara Anda dan Han Feng. Tatapan Yingsan tertuju pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dari dua orang tua ini. Kata-kata kedua orang ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi dalam waktu biasa. Namun, Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi. Dengan menunjukkan ketakutan mereka di depan Xiao Yan, faksi dan ahli lain pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan Han Feng menyapu halaman saat pikiran ini melintas di dalam hatinya.
Dia memang menemukan bahwa beberapa ahli mata mulai menghindarinya. Tampaknya kedatangan Xiao Ayan yang perkasa telah menyebabkan cukup banyak orang takut untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Xiao Yan tidak berkomitmen pada kata-kata Mo Tianxing dan All Tingsan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah bahan penting untuk digunakan untuk membantu dokter peri kecil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyerahkannya. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley. Saya berharap bahwa siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung. Siapapun yang tidak berdiri di sisi Demon Flame Valley akan menjadi teman Xiao Yan dan Xiao Gate. Aku, Xiao Yan, masih cukup bersahabat dengan teman-temanku. Namun, jika musuhku ada di hadapanku, aku pasti akan melenyapkan mereka dari akarnya. Xiao Yan memanjat tanah terbuka yang dibangun dari Black Metal Rock. Auranya tiba-tiba naik saat teriakan lembutnya bergema dengan jelas di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah mencapai bintang Do Huang 6. Menambahkan efek Flame Mantra dan Heavenly Flames, kekuatan-kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lainnya yang tidak terpengaruh olehnya, orang-orang yang tersisa merasakan perasaan tertahan dari batu besar yang menutupi dada mereka. Kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya di hadapan aura Xiao Yan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat sedikit dalam beberapa bulan ini. Meski kekuatannya hanya dinaikkan oleh 1 bintang, kecepatan ini cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu keras tanpa rasa takut. Rasa dingin melintas di mata Han Feng. Dia menoleh dan melihat ke arah tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melesat ke depan serentak sebelum mendarat dengan lembut di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak sebelum akhirnya memblokir aura Xiao Yan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari level Xiao Yan yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki beberapa teknik Do yang sangat menakutkan. Selama Xiao Yan tidak menggunakan teknik Do ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun, pemahaman mereka tentang Xiao Yan berasal dari percakapan mereka beberapa tahun lalu. Sekarang, jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan besar mereka akan membayar harga yang lumayan mahal. Chief Xiao, hari ini adalah hari di mana Demon Flame Valley mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Segera sepasang tangan yang panjang mencengkeram leher keduanya dari belakang. Tubuh kedua orang itu tiba-tiba menjadi kaku saat tangan yang agak sedingin es itu mendarat di leher mereka. Sok perlahan mengeras di wajah mereka. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Apa kecepatan yang menakutkan? Bagaimana Do Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang muncul di belakang tetua emas perak seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya terkepal di leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara. Angin sepoi-sepoi juga akan menyebar dengan kepakan sayap tulang. Kecepatan Xiao Yan mencapai tingkat di mana bahkan elit biasa Do Zong kesulitan mencocokkannya setelah membuka sayap tulang giok. Menambahkan ini ke ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiao Yan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat semua orang terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak mengeluarkan keringat dingin yang pekat.
Tubuh mereka bahkan tidak berani gemetar sedikit. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi di telapak tangan Xiaoyan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, mereka, yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Elder Emas menelan ludahnya dan berbicara dengan suara bergetar. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun sikap mengesankan dari sebelumnya. Serangan seperti petir Xiaoyan telah meninggalkan fobia di hati mereka yang sulit dihilangkan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini ada di depan mereka. Sebenarnya, keduanya tidak menyadari bahwa jika mereka tidak ceroboh dengan gagal memasang pertahanan apapun, Xiaoyan akan kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata bahkan jika dia memiliki kecepatan menakutkan yang sebanding dengan Dou Zong. Pada akhirnya, kedua orang tua inilah yang ceroboh. Dua orang bodoh ini, mereka jelas mengerti bahwa Xiaoyan bukanlah Dou Huang biasa, namun mereka benar-benar berani ceroboh ini. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia duduk di atas kepalanya. Dia juga tidak mengharapkan para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama. Bukankah ini akhirnya memberi Xiaoyan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Tianxing dan Old Yingsan mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa alasan Xiaoyan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek sayap tulang. Terlebih lagi, mereka dengan jelas ingat bahwa kecepatan Xiaoyan jauh lebih rendah dari ini selama pertukaran pertama mereka. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat akrab. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu. Apakah sepasang sayap tulang ini bukan sayap tulang dari mayat Magical Beast yang diperoleh Xiaoyan dari pelelangan? Tak disangka bahwa mayat Magical Beast yang mereka anggap tidak berguna benar-benar akan diotak-atik oleh Xiaoyan sampai memiliki dampak yang menakutkan. Dari kelihatannya, Mo Tianxing benar-benar menderita kerugian yang sangat besar dari transaksi ini. Sialan, aku diuntungkan oleh bocah ini. Hati Mo Tianxing melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata panas. Bab 912, Pelindung Xuan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik para tetua emas perak yang tubuhnya benar-benar kaku. Jarinya mengandung kekuatan yang dijentikan. Kekuatan tajam menembus kepala kedua orang itu. Mata mereka menjadi hitam dan mereka pingsan karena serangan itu. Xiaoyan memegang masing-masing dengan satu tangan dan secara acak melemparkannya ke tanah terbuka seolah-olah dia sedang membuang sampah. Suara pelan yang berasal dari hantaman tubuh di tanah menyebabkan mata sejumlah orang bergerak-gerak. Mereka semua merasakan belas kasihan diam-diam untuk para tetua emas perak yang tidak beruntung. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya menepuk tangannya. Dia berbalik, menatap Mo Tianxing, dan berkata, "Pemimpin Sekte Mo, apakah pemimpin sekte junior sekte Anda tidak sadarkan diri?" Hati setiap orang dipenuhi dengan keraguan saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang muncul entah dari mana. Namun, wajah Mo Tianxing berubah drastis. Dia dengan marah menatap Xiaoyan dan berteriak, "Apakah masalah anak saya diracuni disebabkan oleh Anda?" Masalah Moya diracuni secara alami tidak terkait dengan Xiaoyan. Dia tidak peduli ketika dia mendengar dokter peri kecil menyebutkannya setelah masalah itu. Sekarang dia tiba-tiba mengingatnya, sepertinya itu akan menjadi chip yang bagus untuk dimainkan. Saat itu, kamu dan aku adalah musuh. Dia juga ingin membunuhku. Bukankah normal bagiku untuk menggunakan beberapa taktik? Xiaoyan dengan tenang menjawab. Wajahnya tidak berubah karena Mo Tianxing yang marah. Mo Tianxing membosankan. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Serahkan penawarnya padaku, dan aku bisa memperlakukan ini seolah-olah itu belum pernah terjadi. Aku bisa memberimu penawarnya tapi kamu tidak bisa berpartisipasi dalam masalah antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley. Jika tidak," sebuah kekejaman muncul di wajah tersenyum Xiaoyan saat dia berbicara sampai saat ini. Seseorang pasti membuang-buang napas dengan mencoba membujuk rubah licik ini. Efek dari membicarakan segala sesuatu secara terbuka malah jauh lebih besar. Mo Tianxing segera mengepalkan tinjunya dengan erat saat mendengar ini. Dia tampak ragu-ragu sedikit. Melihat keraguannya, Han Feng buru-buru berkata, "Pemimpin Sekte Mo,
apakah Moya telah diracuni oleh Xiaoyan? Jangan tertipu jebakannya. Saya juga tahu sedikit tentang detoksifikasi. Saya akan membantu menghilangkan racun setelah masalah ini selesai. Petik 2. Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Seorang alkemis dan ahli racun adalah dua pekerjaan yang jelas. Racun biasa bisa diatasi dengan obat penawar biasa. Namun, racun dalam pemimpin sekte muda Moya bukanlah racun biasa. Saya pikir poin ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh pemimpin sekte Mo. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan nyawa putra Anda kepada seorang alkemis yang tidak mengkhususkan diri dalam racun, Anda menerima risiko besar. Xiaoyan melirik Han Feng dan mengejeknya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Mo Tianxing, yang sedikit diyakinkan oleh Han Feng, ragu-ragu lagi. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap rendah hati, apakah kamu berani mengatakan kamu akan sepenuhnya menyembuhkan putraku dari racun di dalam tubuhnya setelah ini selesai? Saya menggunakan nama Xiao Get untuk menjamin kata-kata saya. Pemimpin sekte Mo, Anda dapat yakin bahwa Xiaoyan tidak ingin dengan mudah menyinggung seorang elit Dozong kecuali itu benar-benar diperlukan. Xiaoyan tersenyum dan berbicara setelah mendengar nada putus asa Mo Tianxing. Wajah Mo Tianxing menegang. Sesaat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku yang dulu akan mempercayaimu kali ini. Pemimpin sekte Mo, anak kecil ini penuh tipu daya. Dia jelas mencoba untuk memecah belah kita. Bukannya Anda tidak menyadari kekuatannya. Jika dia ingin menyelesaikan skor di masa depan, kekuatan sekte Kaisar Hitam Anda kemungkinan akan kesulitan memblokirnya. Kemarahan yang ganas melintas di mata Han Feng ketika dia melihat bahwa Mo Tianxing sebenarnya diyakinkan oleh Xiaoyan untuk mundur. Namun di permukaan, dia berbicara dengan sangat menyesal. Saya tidak ingin menggunakan anak saya sebagai taruhan. Mo Tianxing menjawab dengan murung. Dia telah berusaha keras untuk merawat Moya selama bertahun-tahun. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk hanya melihat putranya kehilangan nyawanya di bawah siksaan racun ini. Apalagi alasan orang tua ini bisa menjawab begitu cepat juga karena situasinya. Cara dia melihatnya, bahkan jika Han Feng berhasil membentuk aliansi, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan Xiao Get dan Akademi Jianan. Bagaimanapun, faktor ketidakpastian Xiaoyan sedikit terlalu besar. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara kedua belah pihak ini. Oleh karena itu, mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertarungan antara harimau dari jauh bukanlah keputusan yang buruk. Secara alami sulit bagi Han Feng untuk menebak banyak kekhawatiran di hati Mo Tianxing dengan cepat. Namun, biarpun dia berhasil menebaknya, kemungkinan kemarahan di hatinya tidak akan melemah. Seorang elit Dozong yang mundur pada saat-saat terakhir tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Ini terutama terjadi pada saat ini. Faksi Black Corner Region, yang awalnya tidak pasti kemungkinan akan merasa malu sekarang. Oleh karena itu, suasana lapangan terbuka menjadi lebih aneh setelah Mo Tianxing mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi. Beberapa faksi dan ahli di lapangan terbuka juga diam-diam mengalihkan pandangan mereka dari Han Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat gelas anggur mereka, menuangkan anggur, dan minum sendiri, mengabaikan suasana aneh di sekitar mereka. Wajah Ying San tua juga menjadi agak tidak wajar. Jika Mo Tianxing mundur, bagaimana mungkin pihak mereka bersaing dengan kelompok Xiaoyan? Bagaimanapun, pihak lain memiliki kesetaraan dengan tiga elit Dozong, termasuk Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia merasakan sedikit transformasi di dalam tempat itu. Matanya dengan tidak jelas menunjukkan ekspresi pujian kepada dokter peri kecil. Jika dia tidak meracuni Moya secara acak setelah merasa sangat kesal atas pelecehannya saat itu, kemungkinan dia akan kesulitan membuat Mo Tianxing mundur hari ini. Begitu Mo Tianxing mundur, pihak Han Feng akan kesulitan menciptakan banyak gelombang. Lagi pula, hanya kekuatan Han Feng dan Old Yingsan yang akan kesulitan membalikkan keadaan. Selain itu, dengan karakter hati-hati Yingsan tua, kemungkinan dia akan menyerah secara rasional setelah mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawan terlepas dari seberapa besar keinginan yang dia rasakan. Tangan Xiaoyan melambai dengan lembut. Sumei,
Wu Tai, Old Yinggu, dan banyak ahli yang datang untuk membantu juga perlahan menyebar seperti kipas pembuka dan secara kebetulan membentuk bentuk setengah lingkaran yang sebagian mengelilingi tanah terbuka. Pintu keluar dari tanah terbuka juga diblokir sepenuhnya. Jika mereka tidak berhati-hati, lembah api iblis ini mungkin benar-benar akan dihapus dari daerah sudut hitam hari ini. Aura ganas yang samar menyebar dengan tenang mengikuti gerakan banyak ahli. Beberapa ahli dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi tidak dapat menahan tekanan yang bertahan di dalam hati mereka dan dengan diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka. Xiao Yan tidak menghentikan mereka yang telah meninggalkan kursi mereka. Target mereka hari ini adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Itu tidak ada hubungannya dengan faksi lain di wilayah sudut hitam. Jika dia menyerang mereka di sini, dia benar-benar akan memaksa mereka untuk bergabung dengan Han Feng. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan hal yang bodoh seperti itu. Ekspresi Han Feng menjadi lebih gelap dan padat saat orang-orang mulai bangkit dari tempat duduk mereka dan pergi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, wajahnya akhirnya tertutup bayangan gelap pekat. Suara rendah yang kejam terdengar perlahan. Xiao Yan, awalnya, aku ingin mengizinkanmu hidup lebih lama. Namun, karena Anda bersikeras mencari kematian, jangan salahkan saya karena tidak menganggap hubungan kita sebagai orang yang berbagi guru yang sama. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Trik apa lagi yang dimiliki orang ini? Setelah memahami pikiran Xiao Yan, Han Feng perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya memiliki senyuman aneh tergantung padanya. Setelah itu, tawa yang tidak biasa dikirim dari mulutnya dengan cara yang menusuk telinga. Pelindung Suan, tolong campur tangan. Bang, bang, petik 2. Tawa Han Feng baru saja terdengar saat gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung sekitarnya. Kabut hitam melingkar dan naik. Segera, puluhan sosok manusia yang tersembunyi di bawah kabut hitam muncul di depan mata semua orang. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka segera panik sedikit ketika mereka melihat kemana-mana. Orang-orang dari Hall of Souls. Tidak disangka Han Feng benar-benar melakukan kontak dengan mereka. Perubahan tak terduga ini juga menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Xiao Yan berubah saat dia berbicara dengan cara yang padat. Tidak perlu khawatir. Selain salah satu dari mereka yang kekuatannya berada di kelas Douzong, tidak perlu takut pada orang yang tersisa. Suqian dan Dokter Peri kecil pindah. Suqian membuka mulutnya dan berbicara saat mereka muncul di samping Xiao Yan. Mo Tianxing dan Old Yingsan tercengang karena perubahan situasi di dalam medan pertempuran. Tidak disangka bahwa Han Feng tampaknya menyimpan beberapa trik. Ada seorang ahli di kelas Douzong di antara orang-orang ini dalam kabut hitam misterius. Ceka-ceka, Xiao Yan, apakah menurutmu informasiku akan dengan mudah diperoleh oleh gerbang Xiaomu? Semua yang Anda ketahui tentang ini hanyalah informasi yang sengaja saya keluarkan. Tujuan saya adalah untuk menarik Anda. Tidak disangka kau benar-benar mengambil umpannya. Han Feng tertawa aneh. Sesaat kemudian, dia menoleh ke Mo Tianxing dan Old Yingsan. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua, apakah jauh lebih aman bekerja sama dengan saya sekarang? Namun, Anda berdua tidak perlu bertindak sekarang. Pelindung Suan, orang ini adalah Xiao Yan. Dia juga seseorang dari klan Xiao Kekaisaran Jiama di mana Hall of Souls berusaha keras untuk menyelidikinya. Hal yang Anda butuhkan mungkin ada padanya. Ceka-ceka, bahkan jika benda itu tidak ada padanya, anak kecil ini memiliki dua jenis api surgawi di dalam dirinya. Sepertinya efek dari menangkapnya dan menyerahkannya kepada sesepuh yang terhormat di dalam aula akan memuaskan mereka lebih dari jiwa biasa. Han Feng mengangkat kepalanya dan dengan keras berbicara kepada seseorang dengan kabut terpadat di sekelilingnya. Xiao Yan ya? Hihi, saya telah mendengar pelindung Wu menyebut Anda. Agak merepotkan, namun, untungnya saya telah menerima informasi tentang Anda dan telah mempersiapkan cukup banyak hal sebelum bergegas. Sebuah suara serak ditransmisikan dari kabut hitam yang tersisa sebelum bergema dengan cara yang luar biasa menusuk telinga di samping semua orang telinga. Pelindung Wu, kemerahan berdarah tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar nama yang akrab ini. Niat membunuh yang marah bergejolak tanpa henti seperti gelombang di hatinya. Sepertinya kamu memiliki kebencian yang besar terhadap pelindung Wu. Hihi, sudah diduga.
Guru Anda ditangkap oleh orang di depan Anda. Sebagai muridnya, Anda pasti akan merasa tidak enak. Namun, Anda tak perlu repot. Kamu akan dapat melihat gurumu segera. Orang yang berada di dalam kabut hitam mengeluarkan tawa seram sebelum tiba-tiba berteriak dengan suara dingin. Semua utusan roh mendengarkan. Bentuk formasi 10.000 jiwa menelan. Petik 2. Saat teriakan itu terdengar, seseorang bisa melihat kabut hitam melonjak dari bayangan hitam di dinding gunung ke segala arah. Seketika, kabut membentuk awan hitam yang menutupi lembah. Setelah itu, beberapa benda seperti kabut hitam yang berputar terbang keluar. Cahaya samar yang dipancarkan dari dalam mereka saat banyak tubuh spiritual ilusi dengan sepasang mata merah cerah melonjak seperti hantu jahat. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tajam yang menyebabkan darah seseorang mendidih saat mereka menembak ke arah semua orang di lembah dari segala arah. Senyuman buas di wajah Han Feng menjadi lebih padat saat dia duduk di kursi pemimpin dan menyaksikan roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Bab 913, Roh Api mengungkap kekuatannya. Awan hitam menutupi matahari dan berlama-lama di langit di atas lembah. Langit yang semula cerah berubah gelap hampir seketika. Kabut hitam yang aneh tampaknya menjadi sesuatu yang bahkan sinar matahari sulit menembusnya. Teriakan tajam menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti di dalam lembah. Roh-roh padat menembus kabut hitam, muncul seperti hantu-hantu jahat yang tetap tersembunyi sepanjang malam. Mata merah darah mereka tampak sangat menyeramkan di lingkungan gelap. Semuanya, hati-hatilah, ini adalah tubuh spiritual yang dikendalikan oleh mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit merosot saat dia melihat jiwa-jiwa yang tertinggal di langit. Akhirnya dia berteriak dengan suara yang dalam. Sumei dan para ahli lainnya juga terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka segera bergegas ke sisi Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan kesungguhan saat mereka melihat awan hitam pekat di langit. Roh-roh yang menari secara acak dan padat menyebabkan kepala mereka terasa mati rasa. Ceka. Agar berhasil menangkap Anda, pelindung ini telah memasukkan modal yang cukup. Inilah jiwa-jiwa yang berhasil saya kumpulkan setelah 3 tahun penuh. Formasi yang mereka ciptakan dapat dianggap layak untuk kalian semua. Pelindung Suan melihat awan hitam yang menyebar dari dinding gunung dan tertawa sinis. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat awan hitam yang menyebar di langit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kabut hitam ini menyembunyikan banyak roh. Kepadatan dan jumlah bahkan menyebabkan dia dengan lembut menghirup udara. Sepertinya pelindung Suan ini benar-benar berinvestasi dalam rencana ini. Formasi yang disebut formasi 10.000 jiwa menelan ini membutuhkan sejumlah besar roh. Saat itu, bahkan di Kekaisaran Chuyun, dasi pelindung dari Hall of Souls itu jauh dari mampu memenuhi persyaratan untuk menciptakan formasi besar. Hihi, Xiao Yan, apakah kamu puas dengan pesta kali ini? Setelah Anda jatuh ke tangan Hall of Souls, saya akan meminta saya untuk merawat Anda dengan benar. Wajah Han Feng ditutupi dengan keganasan saat dia menertawakan Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan meliriknya sebelum tatapannya kembali ke awan hitam yang menyebar. Yang disebut formasi menelan 10.000 jiwa ini jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Tampaknya agak merepotkan untuk dihancurkan. Blood Fit. Kabut hitam di sekitar pelindung Suan di dinding gunung perlahan ditarik. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam samar dengan penampilan buram. Dengan jentikan jarinya, gelombang darah segar berwarna merah cerah menyembur keluar dan tersebar ke awan hitam. Mengikuti hamburan darah segar, benang merah tua yang aneh segera muncul di dalam kabut berwarna hitam. Teriakan tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari dalamnya. Roh-roh yang disiksa tanpa ampun mulai berputar dan berjuang di dalam. Sesaat kemudian, awan hitam itu tiba-tiba berhenti. Itu terdiam sesaat sebelum banyak roh berwarna darah yang ganas berhamburan seperti badai. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi haus darah yang buas saat mereka menembak ke arah kelompok Xiao Yan. Hati-hati! Perubahan tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia menjerit saat dia mengepalkan tinjunya. Pilar api hijau giok melesat ke langit. Setiap roh berwarna darah yang tersentuh oleh nyala api memiliki tubuh ilusi mereka yang dibakar. Tangisan sengsara yang tajam berulang kali terdengar. Pilar api dengan cepat menyapu tempat di bawah kendali Xiao Yan.
Temperaturnya yang tinggi menyebabkan tubuh spiritual darah yang ganas mundur sedikit. Namun, jumlah mereka terlalu menakutkan. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak dari mereka yang menembak dengan sekuat tenaga dan menggigit Su Mei dan yang lainnya. Bang! Kekuatan para ahli yang telah diundang oleh Xiao Yan secara alami tidak lemah. Mereka telah memanggil Doqi untuk menutupi tubuh mereka beberapa waktu lalu. Melihat roh-roh ini menerkam seperti sekawanan serigala, Doqi mereka segera dimuntahkan dari tubuh mereka sebelum dengan kasar membacok roh-roh ini. Pisau tajam di dalam Doqi mereka memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ketika roh-roh itu melakukan kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka terpecah. Namun, roh-roh yang terbunuh ini berubah menjadi gas keabu-abuan dalam sekejap mata. Mereka dengan cepat meringkuk dan bangkit, akhirnya memasuki awan hitam dan menyebabkan tekanan yang ditransmisikan dari lapisan awan menjadi lebih padat. Sialan, kerusakan yang ditimbulkan Doqi pada tubuh spiritual ini tidak terlalu besar. Selain itu, tubuh spiritual ini tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati karena kelelahan. Tombak panjang di tangan Xiao Li dengan cepat bergetar. Setiap kali afinitas petir peraknya Doqi bergerak, itu akan menembus roh. Namun, berurusan dengan sedikit roh pada dasarnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan kawanan serigala seperti angka di belakang. Setelah membunuh puluhan roh dengan cara ini, dia akhirnya tanpa sadar terengah-engah dan berteriak kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil dan Su Qian di samping Xiao Yan tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening saat mereka melihat awan hitam pekat. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat menemukan bahwa dengan semakin banyak roh yang terbunuh, kekuatan yang terkandung di dalam lapisan awan tampaknya menjadi lebih kuat. Formasi ini agak tidak biasa. Xiao Yan menjentikkan kelima jarinya. 5 nyala api keluar dari mereka dan membakar 5 roh menjadi ketiadaan. Dia melihat 5 uap keabu-abuan yang sangat samar yang naik saat dia merajut alisnya dan dengan lembut berbicara. Kekuatan formasi ini bukanlah serangan spiritual yang tak ada habisnya. Sebenarnya itu hanyalah makanan. Setiap kali roh terbunuh, kekuatan spiritual murni diserap oleh awan hitam. Dengan pengumpulan kekuatan spiritual yang meningkat, roh ganas yang diaglomerasi dari puluhan ribu roh brutal akan muncul di lapisan awan. Semangat yang ganas ini akan terhubung dengan roh pelindung Xuan. Dengan kata lain, roh yang ganas ini akan menjadi avatar pelindung Xuan. Selain itu, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah darinya. Tentu saja, jika avatarnya dihancurkan, pelindung Xuan juga akan mengalami serangan balik yang serius. Jika dia tidak dapat menahannya, dia setidaknya akan jatuh ke kelas Do Huang. Jika semuanya menjadi lebih serius, mata Su Qian menatap tajam ke awan hitam di atas kepalanya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, dari apa yang aku tahu, setiap kali seseorang menggunakan formasi sebesar itu, jumlah roh yang dikeluarkan seseorang tidaklah sedikit. Biasanya, sangat sedikit orang dari Hall of Souls yang akan menggunakan formasi seperti itu. Ini karena jika seseorang tidak dapat memperoleh hadiah yang setara dengan roh-roh ini setelah menggunakan formasi, mereka pasti akan menderita hukuman serius oleh aula jiwa. Rasa itu lebih buruk dari kematian. Mungkin dia berpikir bahwa nilai menangkapku cukup untuk menghabiskan semua roh ini, jawab Xiao Yan lembut. Niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya terungkap di matanya. Su Qian mengangguk sedikit. Dia berkata, jika seseorang ingin menghancurkan formasi ini, dia hanya dapat membunuh pelindung Xuan, yang merupakan komandan formasi. Namun, orang itu sudah lama menyembunyikan dirinya di bawah awan hitam. Selain itu, ada banyak sekali roh yang menutupi dirinya. Akan sulit untuk menemukannya. Apakah maksud Penatua Su kita hanya bisa membunuhnya setelah menunggu roh yang ganas berhasil diaglomerasi? Alis Little Fairy Doctor vertikal saat dia berbicara. Jika semangat ganas itu berhasil dibentuk, kemungkinan pihak lain akan memiliki 4 elit Dozong tidak termasuk Mo Tianxing. Jadi, situasi mereka tidak akan bagus. Su Qian tertawa pahit. Bagaimanapun, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi 10.000 jiwa menelan. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia juga merasakan sakit kepala. Taktik Hall of Souls memang tidak ortodoks. Namun, mereka menangkap satu lengah setiap kali digunakan. Hihi, anak kecil, api hati yang jatuh adalah musuh para roh. Roh-roh biasa mencoba lari darinya secepat mungkin.
Anda benar-benar sakit kepala? Kehadiran dua jenis api surgawi di tubuh Anda memang sesuatu yang bahkan tidak pernah saya duga sebelumnya. Api surgawi yang terbentuk setelah penggabungan mungkin lebih kuat dari api hati yang jatuh dalam hal kekuatan. Namun, penggabungan semacam ini juga yang melemahkan sedikit efek penghancuran roh unik dari api hati yang jatuh. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa setiap roh yang dibunuh oleh jenis nyala api ini oleh Anda akan memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih redup untuk melarikan diri darinya dibandingkan dengan yang lain? Jika Anda benar-benar menggunakan api hati yang jatuh, roh-roh ini akan berubah menjadi ketiadaan. Tidak sedikit pun yang akan lolos. Tentu saja, Anda harus ingat untuk menggunakan keterampilan pengontrol nyala api dari teknik mengusir api 5 cincin saat Anda mengendalikan api jantung yang jatuh. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menangani begitu banyak roh dengan metode pengendalian nyala api mentah Anda? Suara lembut dan tua tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Jari Xiaoyan tanpa sengaja mengusap cincin putih salju di jarinya saat mendengar suara ini. Cahaya berkedip di matanya. Menjadi mantan pemilik Flame Heart Valen, pemahaman bahwa Tian Huo Zunze telah mengatasinya secara alami jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Terima kasih, Tetua Yao. TL, Tian Huo lebih seperti nama panggilan. Nama belakangnya adalah Yao. Hati Xiaoyan membawa kegembiraan saat dia berterima kasih kepada Tian Huo Zunze. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Api hijau giok yang tersisa di sekitar tubuhnya memucat dengan cepat. The Valen Heart Flame yang tak terlihat menggantikannya. Mengikuti kemunculan nyala api yang tak terlihat ini, roh-roh berwarna darah menyerbu dari segala arah, tanpa mengetahui ketakutan apa yang sebenarnya mengungkapkan benang ketakutan di dalam mata mereka yang kejam. Ini memang efektif. Sukacita muncul di hati Xiaoyan saat melihat ini. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan nyala api yang tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti perubahan segel tangannya dan membentuk roh api berbentuk serigala yang tingginya lebih dari 100 kaki di atas kepalanya. Setelah roh api serigala ini terbentuk, roh berwarna darah yang tersebar di langit tiba-tiba membentuk keributan yang tidak nyaman. Momentum pengisian mereka juga tidak lagi tak kenal takut seperti sebelumnya. Au! Roh api itu menghadap ke langit dan meraung panjang. Riak tak terlihat menyebar dari mulutnya seperti gelombang suara. Semua roh yang terkena nyala api tak terlihat ini mulai bergetar. Setelah itu, suara ledakan mengikuti dan mereka berubah menjadi ketiadaan. Namun, kali ini, kehancuran roh tidak membentuk kekuatan spiritual sedikitpun. Setelah pembantaian roh api berbentuk serigala ini, orang-orang di bawah, yang turun ke dalam pergumulan pahit dengan roh-roh itu, juga merasakan tekanan pada mereka berkurang. Bagaimana roh-roh ini bisa menjadi tandingan semua orang setelah kehilangan keunggulan numerik? Mereka benar-benar terbunuh dalam beberapa tebasan dan disayat. Akhirnya, gelombang gas keabu-abuan yang baru saja terbentuk ditelan oleh roh api berbentuk serigala yang sangat besar. Bab 914, mengumpulkan roh yang ganas. Au au au! Roh api berbentuk serigala meraung ke langit. Riak tak terlihat menyebar dengan cepat. Tubuh spiritual merah darah yang tersisa berubah menjadi ketiadaan di bawah riak. Bahkan tidak sedikit kekuatan spiritual yang lolos dari mereka. Jatuh api hati, berat, aku meremehkanmu. Tidak disangka Anda bisa mengendalikannya sedemikian rupa. Petik 2. Menyusul pembantaian besar-besaran oleh roh api berbentuk serigala, awan hitam pekat yang berisi jejak kemerahan gelap mulai berputar. Teriakan kaget dan marah dikirim darinya. Xiaoyan mengabaikan teriakan marah pelindung Xuan. Dia memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan roh api berbentuk serigala yang sangat besar. Ini adalah jenis roh api pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, dia secara alami tidak perlu menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk membentuknya. Namun, roh api yang tersisa menjadi semakin sulit untuk dilatih. Namun begitu dia berhasil, kekuatan dari pengumpulan 5 jenis roh api akan sangat menakutkan. Meskipun ini hanyalah roh api jenis pertama, Xiaoyan sangat puas dengan kekuatannya setelah ujian sebelumnya. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang layak menjadi keterampilan Do yang dibuat oleh Tian Huo Zunze. Teknik pengendalian nyala api yang begitu dalam kemungkinan besar adalah yang paling canggih yang pernah dilihat Xiaoyan, dengan pengecualian kemampuan Yao Lao.
Awan hitam bergolak di udara. Warna merah darah samar-samar merembes darinya. Sekilas sepertinya dipenuhi dengan kesuraman yang aneh. Kehilangan suplemen dari banyak roh, tekanan yang menyebar dari awan hitam perlahan-lahan berhenti. Pekikan berulang kali dipancarkan dari awan hitam yang berputar. Ceka-ceka, bocah, kekuatan api hati yang jatuh memang melebihi harapan pelindung ini. Namun, Anda tidak boleh secara naif berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan formasi 10.000 jiwa menelan dengan cara ini. Tawa menyeramkan pelindung Suan tiba-tiba dipancarkan dari awan hitam yang meresap. Racun roh darah. Cahaya darah tiba-tiba melonjak dari dalam awan hitam pekat setelah tawa dingin pelindung Suan terdengar. Teriakan tajam menusuk telinga keluar. Bahkan ada suara mengunyah yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Orang itu memiliki semua roh untuk melahap satu sama lain. Jika ini terus berlanjut, roh yang ganas akan muncul. Ekspresi Su Qian serius. Dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat kelapisan awan hitam merah yang aneh. Dia merasakan emosi kekerasan yang mengejutkan yang dipancarkan darinya. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia tidak memberikan jawaban karena segel tangannya dengan cepat terbentuk. Banyak ilusi setelah gambar muncul. Sesaat kemudian, segel tangannya tiba-tiba berhenti dan mulutnya berteriak pelan, "Pergi." Teriakan itu baru saja keluar dari mulutnya ketika nyala api seperti zat yang naik tiba-tiba muncul di mata roh api berbentuk serigala besar yang berada di atas kepala Xiao Yan. Api tak terlihat setinggi 10 kaki terbakar dengan ledakan di tubuhnya. Au! Roh api berbentuk serigala, yang memancarkan panas yang mengejutkan dari tubuhnya, meraung panjang. Dengan segera, tubuh besarnya bergegas ke depan secara tiba-tiba. Dalam beberapa kedipan, itu muncul di bawah awan hitam. Setelah itu, roh api berbentuk serigala bertabrakan dengan keras dengannya. Dengan mendekatnya roh api berbentuk serigala, awan hitam itu segera menyusut, tampak seolah-olah terkena guncangan. Keheningan singkat juga menggantikan tangisan tajam di dalamnya. HMPH. Mendengus dingin tiba-tiba terdengar di dalam awan hitam. Segera, sebagian dari awan hitam berfluktuasi. Sosok samar pelindung Suan muncul. Orang bisa melihat tangannya terulur sebelum dengan lembut menekan roh api berbentuk serigala. Dengan kekuatan telapak tangannya, kabut berwarna hitam yang agung segera melonjak keluar dan terjalin dengan api tak terlihat yang bertahan di permukaan roh api berbentuk serigala saat suara cici, yang menusuk telinga meletus. Xiao Yan, yang memiliki hubungan mental dengan roh api berbentuk serigala, mengerutkan kening saat dia berdiri di bawah ketika roh api itu diblokir. Segel tangannya berubah dan riak spiritual yang kuat melonjak seperti kilat dari area di antara alisnya. Akhirnya, itu masuk ke dalam tubuh roh api berbentuk serigala. Setelah menerima dukungan kuat Xiao Yan, nyala api tak terlihat di tubuh roh api berbentuk serigala sekali lagi melonjak lebih dari 10 kaki. Mulut besarnya melebar dan api yang sangat panas melesat ke arah pelindung Suan. Hati pelindung Suan menegang sedikit saat dia merasakan riak tak terlihat yang terkandung di dalam hatinya. Efek membakar khusus The Valen Heart Flame pada roh bersama dengan teknik pengendalian nyala api Xiao Yan yang mendalam menyebabkan kekuatannya melonjak sangat. Oleh karena itu, bahkan pelindung Suan tidak ingin menghadapinya secara langsung. Kabut hitam di tubuh pelindung Suan dengan cepat menyebar saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Tubuhnya segera berhenti dan disembunyikan di dalam lapisan awan hitam dengan cara seperti hantu. Pilar api yang tak terlihat tidak menyerang pelindung Suan. Sebaliknya, ia menembak ke dalam awan hitam dan mengandalkan suhunya yang menakutkan untuk merobek lubang selebar 70 hingga 80 kaki di dalam awan hitam yang gelap. Kelompok Xiao Yan menyipitkan mata saat pandangan mereka menembus lubang kosong. Mereka hanya bisa melihat roh padat menelan satu sama lain seperti serigala lapar di dalam lapisan awan. Cara itu seperti cacing racun di dalam kotak, di mana mereka tanpa ampun membunuh dan memakan teman mereka untuk memungkinkan diri mereka menjadi yang terakhir selamat. Setelah saling menelan tanpa henti, keganasan yang menakutkan, kekerasan, dan emosi negatif lainnya muncul. Lapisan awan itu berkembang biak dan menyebar. Xiao Yan dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan bahwa roh yang ganas sedang dengan cepat terbentuk di dalamnya. Meledak. Wajah Xiao Yan agak gelap dan serius. Tangannya tiba-tiba mengepal dan pilar api tak terlihat yang ditembakkan ke lapisan awan meledak dengan ledakan, gelombang api panas menyebar.
Semangat apapun yang melakukan kontak dengannya diubah menjadi ketiadaan. Setelah kehancuran berskala besar ini oleh Flame Heart Valen, warna merah gelap di dalam awan hitam tampaknya menjadi lebih pucat. Jelas, serangan Xiaoyan sebelumnya telah banyak menghancurkan. Bocah, kamu telah menghancurkan hampir 1000 roh. Pelindung ini akan membuat Anda membayar hutang ini setelah ini selesai. Namun, hanya Anda sendiri yang tidak bisa menghentikan terciptanya semangat ganas. Suara gelap dan dingin pelindung Suan perlahan ditransmisikan saat lapisan awan bergolak. Suara pelindung Suan baru saja terdengar ketika 4 riak spiritual yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dalam lapisan awan. Mereka seperti harimau buas yang memasuki pegunungan saat mereka menyerbu ke dalam kekacauan roh sebelum menelan dengan liar. Keempat roh ini adalah roh yang telah berusaha keras didapatkan oleh pelindung ini selama 3 tahun ini. Mereka semua ahli di puncak kelas Do Huang ketika mereka masih hidup. Kekuatan spiritual mereka sangat kuat. Awalnya, saya tidak bisa telanjang untuk mengeluarkannya. Namun, melihat situasi ini, kekuatan menelan dari keempat roh yang kuat itu sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, roh-roh di dalam lapisan awan ditelan seluruhnya. 4 roh yang dipenuhi dengan emosi kekerasan segera mulai menelan satu sama lain. Sementara mereka menelan satu sama lain, kabut yang kaya, gelap, dan dingin melonjak dari lapisan awan ke segala arah, menghalangi roh api berbentuk serigala yang telah dibentuk oleh api jantung yang jatuh. Jika keempat tubuh spiritual ini menyelesaikan menelan terakhir, roh ganas itu akan muncul. Dokter peri kecil dan saya akan turun tangan. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu hal-hal terjadi. Suqian mengerutkan kening dan berbicara saat dia merasakan tekanan yang dipancarkan dari lapisan awan. Jika kalian berdua turun tangan, Han Feng atau Ying San tua juga akan ikut campur, izinkan aku melakukannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit. Tangan kanannya segera mengepal dan sekelompok api hijau tua muncul di tangannya. Tangan kirinya meraih ke arah api jantung yang jatuh di langit sebelum dengan cepat mengecilkannya. Akhirnya, itu berubah menjadi api tak terlihat yang bertahan di depan Xiaoyan. Satu nyala api hijau dan satu tak terlihat melayang di depan Xiaoyan. Mereka segera mulai bergabung. Untaian bunga api keluar saat api menyatu. Sesaat kemudian, teratai api hijau giok muncul di tangan Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, semacam ini, yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis api surgawi, sangat santai dan mudah. Nyala api berhasil digabungkan. Xiaoyan baru saja akan melemparkannya ketika suara Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, "Tunggu, jangan hancurkan roh ganas itu." Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia berbicara di dalam hatinya, "Pak Tua Yao, apa maksudmu? Jika semangat ganas itu berhasil dibentuk, jumlah elit Dozong di sisi lain akan melebihi kita. Saat ini kamu belum memulihkan kekuatanmu." Petik 2. Tian Huo Zunze tertawa. Suaranya mengandung panas yang membara, "Serahkan saja semangat ganas ini padaku. Jumlah besar kekuatan spiritual yang telah terkumpul ini akan menjadi tonik yang hebat bagi saya. Jika saya bisa menelan dan memurnikannya, kekuatan spiritual saya kemungkinan akan dapat pulih ke kelas Dozong." Petik 2. Alis Xiaoyan sedikit terangkat. Setelah itu, tangannya perlahan turun. Jika Tian Huo Zunze dapat pulih ke kelas Dozong, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan. "Pak Tua Yao, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya?" Semangat yang ganas itu diaglomerasi dari emosi brutal yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menelannya, kemungkinan akan mempengaruhi pikiran Anda. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Itulah mengapa aku perlu merepotkanmu. Setelah saya menundukkannya di masa depan, saya perlu meminjam api jatuh hati Anda." Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tersenyum berkata, "Secara alami tidak ada masalah dengan ini. Kalau begitu, saya akan mengandalkan yang lebih tua." Petik 2. Xiaoyan, cepat, roh yang ganas akan segera terbentuk. Suqian di samping melihat bahwa Xiaoyan tetap diam setelah menggabungkan nyala api. Dia tanpa sadar mendesaknya. Jika roh jahat ini ingin dibentuk, kemungkinan dia dan semua orang yang hadir akan mati. Xiaoyan pulih setelah mendengar suara Suqian.
Dia tersenyum untuk yang terakhir sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat awan hitam yang berputar. Dia perlahan berkata, "Penatua pertama tidak perlu khawatir. Semangat yang ganas itu tidak akan bisa berbuat banyak." Setelah suara Xiaoyan perlahan terdengar, awan yang bergejolak di langit tiba-tiba menegang di tengah pekikan tajam yang tak tertandingi. Aura despotik perlahan turun dari atas. Tawa liar yang bangga dari pelindung Xuan bergema di langit pada saat ini, bergema dengan cara yang menusuk telinga di seluruh area. "Xiaoyan, jika kamu dengan patuh menyerah hari ini, pelindung ini akan membuatmu menderita lebih sedikit."